Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pikirannya bagaikan gerhana bulan. Setelah gelap, cahaya sedikit demi sedikit menyinari lautan kesadarannya. Ning Xiaoling menatapnya dengan saksama. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa rekan seperguruannya itu tampak terkuras sesuatu barusan. Rasanya seperti hari hujan ketika ia menceritakan kisah pendeta Tao muda di ruangan itu. Saat itu, ia merasa bahwa rekan seperguruannya itu bagaikan bintang. Cahaya redupnya dapat dilihat oleh orang biasa, sementara tubuhnya yang tertutup cahaya tak terlihat. Ning Changjiu duduk di sana dan terdiam cukup lama. Kini, ia seperti orang yang berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang lama dan tiba-tiba melihat seberkas cahaya menembus kegelapan ke arahnya. Sinar cahaya itu bagaikan pedang. Selama ia memegangnya, ia dapat menyingkirkan malam yang panjang itu. Xiaoling. Setelah beberapa saat, ia perlahan membuka mulutnya, membelai rambut Ning Changjiu dengan lembut, lalu menatap matanya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Meskipun senyumnya samar, Ning Xiaoling bisa merasakan kegembiraannya. Rasanya seperti di bawah danau yang tenang, 10.000 ikan mas hias muncul bersama gelombang air. Tiba-tiba, ikan mas hias itu tampak mengangkat bahu dan melompat keluar dari air bersama-sama, menyebabkan pusaran air yang berkilau. Ning Xiaoling menghindari tatapan mata Ning Changjiu yang panas membara, lalu berkata dengan malu, "Mengapa kau berterima kasih padaku?" Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba berkata, "Xiaoling, aku teman seperguruanmu." Ning Xiaoling tertegun dan tidak tahu mengapa ia tiba-tiba berkata begitu. Ning Changjiu melanjutkan, "Aku tidak dirasuki oleh siapapun atau roh apapun. Aku selalu teman seperguruanmu." Ning Changjiu sebelum malam itu masih diriku yang sekarang. Ning Xiaoling terkejut sesaat. Apa yang dikatakan Ning Changjiu tampak rumit, tetapi ia masih bisa mengerti. Ia ingin menghilangkan keraguan terakhirnya. "Changjiu, kau tak perlu melakukan ini. Aku khawatir kau masih punya keraguan. Sebenarnya, sudah cukup aku tahu kau baik padaku." Ning Xiaoling mengerucutkan bibirnya dan mengangkat kepalanya, lalu berkata, "Lagi pula, entah kenapa aku merasa kau tak pernah berubah. Kau selalu kau. Yah, itu naluriku, kan? Senang sekali aku bisa bertemu denganmu." Kedamaian yang sesaat itu terasa seperti badai salju yang baru saja berhenti. "Bodoh," teriak Ning Xiaoling dan tiba-tiba berlari ke depan untuk memeluknya karena terkejut. Lengan baju Ning Changjiu yang terkulai sedikit bergerak, ia mendengar gadis muda itu terisak-isak, lalu pakaian putih di dadanya menjadi basah. Ning Changjiu menekuk lengannya dan menepuk punggung gadis itu pelan. Ia tak kuasa menahan desahan. Di kehidupan sebelumnya, roh bawaannya dibantai oleh gurunya, sehingga ia selalu salah paham. Artinya, roh bawaannya dibantai oleh gurunya, sehingga Zifunya kini kosong. Namun, itu 12 tahun yang lalu. Jika waktu benar-benar berputar kembali dan semuanya kembali ke titik awal, apa yang terjadi saat itu tak akan berarti apa-apa. Ia belum mulai mengolah atau memelihara roh, seperti sebelumnya. Sungguh luar biasa semuanya dimulai kembali. Ia memejamkan mata. Sambil memeluk gadis muda itu, ia tersenyum tipis. Senyumnya mengandung sebagian kegembiraan, sebagian ejekan. Di bawah jendela kertas, pikirannya benar-benar jernih. Hal itu begitu sederhana, tetapi ia telah memikirkannya selama setengah bulan. Pantas saja ia punya firasat ketika melihat buku itu di perpustakaan hari ini. Namun, ia masih belum memikirkannya saat itu. Ia memang bodoh. "Xiaoling, jangan menangis. Biarkan aku mengajarimu membaca." "Nah, di mana kita terakhir kali?" Ning Changjiu berkata dengan suara rendah. "Terakhir kali, kau mengajariku pukulan." Ning Xiaoling tergagap. Ning Changjiu tertawa terbahak-bahak, berkata, "Apa? Kau ingin aku mengajarkannya lagi? Jika gurumu tahu, dia akan marah." Jia-Jia memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Dia tidak akan marah padaku. Meskipun dia jarang berbicara denganmu, dia pasti sangat peduli padamu diam-diam. "Ya, aku tidak bisa mengecewakannya lagi," kata Ning Changjiu lembut. "Sudahlah, bangun. Aku akan mengajarimu membaca puisi. Kau harus bisa membaca dan menulis di masa depan dan jangan menjadi gadis yang sembrono." "Puisi apa?" "Hari ini, salju turun di tengah musim dingin yang suram. Setiap kepingan salju jatuh seolah-olah batu giok pecah. Izinkan aku mengajarimu beberapa puisi tentang salju. Sore harinya, sebuah lampu minyak dinyalakan dan buku-buku tetap harum. Obrolan terus berlanjut. Seluruh dunia terbuat dari batu giok putih, yang menjernihkan pikiranku dan membuatku ingin menjadi abadi. Di senja hari yang dingin, suara trompet terus-menerus terdengar dari gerbang kota, meniup salju dari pohon. Petik 2. Setelah beberapa lama, Ning Changjiu perlahan melipat buku itu dan bertanya sambil tersenyum, "Yang mana yang kau suka?" Ning Xiaoling merenung sejenak lalu berkata dengan serius, "Sebanding dengan garam yang ditaburkan di udara." Lu Jia-Jia mendarat di menara awan yang suram dengan pedang. Di menara awan yang diselimuti kabut dingin, tiba-tiba turun salju. Langit tampak putih bersih. Saat angin bersiul, tampak ikan-ikan putih menari-nari dan menggulung banyak es dan salju.
Lu Jiajia menjentikkan pedang dan pedang itu pun terhunus, di tengah bunyi dentingan pedang yang jelas, sarung kayu di pinggangnya kosong dan pedang itu melesat menembus langit. Ia memfokuskan pikirannya dan melambaikan lengan bajunya dengan suara mendesing. Sambil memegang gagang pedang, ia mengolesi pedang dengan dua jari tangan kirinya. Pedang secerah cermin itu memantulkan alis dan matanya yang dingin. Kemudian, ia mengayunkan pedang. Ia mengeksekusi gerakan-gerakan pedang sesuai dengan bagian sebelumnya dari metode pedang Oracle Surgawi. Gerakan-gerakan itu meliputi 3 gerakan paling agung, pelangi putih melintasi langit, sungai yang mengalir ke laut, dan hujan hitam membalik cekungan, serta 3 gerakan dingin, memahat tebing tinggi, bunga-bunga Mei berjatuhan, dan mengetuk bulan untuk mengunjungi sang abadi. Ia juga melancarkan gerakan-gerakan penghubung seperti salju pasir, sutra putih, bunga di cermin, dan riasan musim gugur. Di antara tebing-tebing, ki pedangnya melesat dengan kuat, meninggalkan goresan-goresan pedang yang sempit dan padat di bebatuan yang tak henti-hentinya. Goresan-goresan itu tak beraturan, persis seperti kata-kata di tebing. Di menara awan, ki pedang membumbung tinggi dan salju berputar-putar. Pinggang ramping Lu Jiajia terbalut ikat pinggang. Sosoknya yang tinggi dan berlekuk tampak berkilau di sana-sini di antara salju. Di tepi tebing, bunga-bunga plum merah baru saja mekar, tetapi sosoknya yang cantik bahkan lebih indah daripada bunga-bunga plum dan salju putih. Pedang itu dimulai dengan momentum yang sangat tinggi, bergerak dengan gaya yang dahsyat dan megah, dan berakhir seperti seorang wanita cantik yang sedang menari pedang di paviliun sambil bernyanyi. Lu Jiajia memiliki bibir merah, gigi putih, dan kulit yang cerah. Sinar matahari yang menembus awan menyinari pipinya, membuat cuping telinganya yang sebening kristal terlihat. Ia berhenti mengayunkan pedangnya. Badai salju mereda. Namun, Lu Jiajia mendesah menyesal. Ujung pedang itu sedikit melewatinya, lalu kembali ke sarungnya. Ia berdiri di sana dengan tenang, menatap ki pedang yang perlahan menghilang dengan wajah penuh kebingungan. Gerakan pedang yang ia tebas sebagian besar merupakan pengulangan gerakan-gerakan mematikan, tetapi di akhir gerakan, ia mengubah gayanya menjadi lembut, seperti seorang gadis yang bernyanyi dan menari-nari. Bukan karena ia tiba-tiba merasa berhati lembut, melainkan karena kekuatan spiritualnya dalam satu tarikan napas telah habis pada jurus pedang kelima. 2 titik akupuntur di punggungnya telah mencapai batasnya, menyebabkan rasa sakit yang menusuk jantung. Oleh karena itu, 2 jurus pedang terakhir hanya bisa selembut angin, yang tampak cukup sedap dipandang mata tetapi sebenarnya sangat pahit. 6 jurus pedang utama dan 4 jurus tambahan dari bagian sebelumnya dari metode pedang peramal surgawi berakhir dengan cepat. Ketika Ning Changjiu dan Ning Xiaoling menyelamatkannya, Ning Changjiu bertanya kepadanya apa yang harus ia lakukan ketika ia tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika dia mewujudkan kata-kata ambisiusnya itu, dia hanya merasakan perasaan tidak mampu yang mendalam. Hari ini, usianya 24 tahun. Ia masih muda bahkan bukan sebagai seorang kultivator. Ya, aku baru 24 tahun. Lu Jiajia mendesah. Ia menatap ke depan dengan bingung. Jika ia terjebak di ranah umur panjang selama 100 tahun ke depan, bagaimana ia bisa melewatinya? Di puncak Tianku, hanya ada bintang dan bebatuan. Dengan pedang tersampir di punggungnya, Lu Jiajia berjalan memasuki aula pedang, punggungnya menghadap salju di puncak. Malam telah larut. Ning Changjiu duduk bersila dengan lampu tembaga menyala di hadapannya. Ia duduk bersila, menatap cahaya lampu dengan pantulan api di matanya. Di hari yang sama di kehidupan sebelumnya, malam terasa begitu kabur baginya. Saat itu, ia seharusnya menolak perjodohan dan mencapai ranah Istana Ungu. Jika ia bertemu Zhao Xianger saat itu, mengingat perbedaan ranah mereka, Zhao Xianger mungkin tidak akan berani menuntut untuk membatalkan pertunangan. Namun, keadaan masih sama, tetapi manusia tidak lagi sama. Ia belum mencapai alam mendalam. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Sebelumnya, ia telah lama kebingungan dan masih gagal untuk mulai berkultivasi. Ketika ia berkultivasi di kehidupan sebelumnya, ia merasa seperti berada di atas awan. Sekarang, ia berada di dunia fana sehingga ia tidak ingin atau bahkan berpikir untuk turun ke bumi. Baru hari ini ia menyadari bahwa semuanya benar-benar dimulai kembali. Ia masih memiliki ingatannya tetapi tidak ada murid terakhir di kuil buke dan hidupnya juga benar-benar baru. Aku akan mulai dari malam ini. Napas Ning Changjiu sedikit tersengal-sengal. Ia menatap api yang berkelap-kelip. Sebuah percikan api tampak melompat ke dalam danau hatinya yang mematikan. Kemudian, percikan api itu menyulut api dan perlahan-lahan menjadi terang. Untuk saat ini, ia tidak dapat menemukan pisau yang sangat tajam itu. Namun, karena ia yakin itu adalah batu giok di bawah batu, bahkan air yang mengalir pun dapat membersihkan debu dan pasir. Di luar jendela, salju mengapung seperti ikan. Suasananya suram. Pada malam bersalju yang biasa ini, Ning Changjiu di kehidupan ini resmi mulai berkultivasi. Kabut pagi terasa dingin. Ning Changjiu membuka matanya yang merah. Ia mendorong jendela, membiarkan angin dingin mengepakkan pakaian putihnya dan menerobos kerahnya. Ia merasa kering dan dingin. Tentu saja, berkultivasi semalam tidak akan mengubah apapun.
Mengingat kondisinya saat ini, berkultivasi benar-benar pekerjaan yang terus-menerus, seolah-olah tetesan air akan mengikis batu. Ia telah mengantisipasinya sehingga ia hanya merasa menyesal alih-alih patah semangat. Ia membuka pintu dan keluar. Di bawah sinar matahari pagi, ia berjalan keluar dari puncak bagian dalam. Saat salju turun, auranya mengembara seperti kabut, menyelimuti seluruh puncak. Ning Changjiu mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Menatap bebatuan yang melayang di langit, ia tenggelam dalam pikirannya. Bebatuan itu selalu menggantung di atas puncak Tianku. Orang-orang perlahan-lahan terbiasa dengannya. Menurut Ning Xiaoling, batu-batu itu adalah bintang pedang, yang digantung oleh sang pendiri di langit. Bintang pedang dapat diterangi oleh api pedang. Setelah api pedang menerangi bintang pedang, seseorang yang berzirah pedang akan diproyeksikan. Siapapun yang mengalahkan orang berzirah pedang ini dapat memperoleh sebagian dari niat pedang. Semakin tinggi bintang pedang, semakin dalam niat pedang yang terkandung di dalamnya. Semakin awal seseorang menerangi bintang pedang, semakin besar manfaatnya. Namun, ketika ia mencapai alam panjang umur, niat pedang dari bintang pedang hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Di pagi hari, hari masih terlalu pagi. Beberapa murid sedang berlatih pedang di salju di puncak gunung. Sebagian besar dari mereka terobsesi dengan ilmu pedang sehingga mereka tidak memandangnya. Berjalan di puncak, ia tiba di suatu tempat dan berhenti. Tiba-tiba, ia melihat sekilas sosok berpakaian putih menatap ke kejauhan di tebing di balik batu. Lu Jiajia berdiri di tepi tebing, memegang pedangnya. Sosoknya yang tinggi dan berlekuk bermandikan sinar matahari pagi, memperlihatkan wajahnya yang seputih salju. Rambutnya yang tergerai di pipinya sedikit berkibar tertiup angin. Dilihat dari samping, ia menatap pemandangan bersalju di balik tirai persik. Cahaya pagi itu mengitari benang-benang putih keperakan di tubuhnya, yang sedikit mengimbangi kegagahan alaminya, sehingga benang-benang di sekelilingnya tampak lebih kaya dan lembut, melampaui pemandangan indah di matanya. Ning Changjiu sedikit terkejut bertemu dengannya di sini. Lu Jiajia menyadari kedatangannya dan kemudian sedikit berbalik untuk melihat pemuda berbaju putih di dekatnya. Ia pun juga agak terkejut. Kenapa kau datang sepagi ini? Ning Changjiu menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tidur tadi malam, katanya. Lu Jiajia merasa agak bingung, jadi ia bertanya, ada yang mengganggu pikiranmu? Ning Changjiu menjawab, tidak, saya hanya berlatih kultivasi. Lu Jiajia tidak mempercayainya. Anda berlatih keras. Ia mencibir. Ning Changjiu tertawa dan menjawab, apakah Anda berprasangka buruk terhadap saya, Nona Lu? Lu Jiajia memelototinya dan tampak sedikit marah. Sambil tersenyum, Ning Changjiu memperbaiki kesalahannya. Baik, guru. Ekspresi Lu Jiajia melembut. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah berlatih dengan tekun semalaman? Tanyanya. Ning Changjiu berkata dengan pasrah, saya hanya bisa menghibur diri dengan mengatakan bahwa meneteskan air terus-menerus dapat mengikis batu. Lu Jiajia berkata dengan nada bercanda, Anda hebat di kota kekaisaran. Apa? Kenapa harus bersedih sekarang? Ning Changjiu bertanya, kau berkhotbah tentang metode pedang dan mengajari murid-murid tentang ilmu pedang setiap hari, yang juga menunda kultivasimu. Sejak kapan guru puncak harus memberi pelajaran di sekte abadi? Lu Jiajia menarik senyumnya dan berkata dengan suara ringan, tentu saja tidak. Aku hanya peduli dengan masa depan murid-murid. Ning Changjiu ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas. Apakah karena tubuhmu juga? Bentak Lu Jiajia dingin, diam. Kau muridku sekarang. Bagaimana kau bisa berbicara dengan gurumu seperti ini? Ning Changjiu terpaksa diam dengan cemberut. Baik, guru. Lu Jiajia merasa agak puas. Jika kau punya pertanyaan, jangan simpan sendiri. Kau memang murid luar, tapi aku tidak membuat perbedaan sosial dalam mengajar. Ning Changjiu berkata, kurasa itu tidak pantas. Jika ketahuan orang lain, mereka mungkin akan menuduhmu dan aku saling menghubungi secara diam-diam. Tanya Lu Jiajia lalu mendengus, jangan memandang rendah orang yang tidak punya bakat. Ning Changjiu menjawab, aku tidak berani. Lu Jiajia agak bingung. Aku merasa suasana hatimu sedang baik hari ini. Ning Changjiu berpikir mungkin karena pengaruh alam, ia semakin sulit menyembunyikan suasana hatinya. Baik-baik saja. Ning Changjiu bertanya, apakah suasana hatimu sedang buruk? Lu Jiajia juga menjawab, baik-baik saja. Itu jawaban yang tepat untuk, ya. Ning Changjiu mendesah pelan. Ia tahu inti masalahnya. Lu Jiajia berhenti menatapnya, lalu menoleh ke samping dan menatap pemandangan, lalu bertanya, bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Ning Changjiu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, keindahannya seindah dan sesempurna batu giok. Lu Jiajia sedikit linglung dan menoleh ke samping, matanya penuh dengan niat. Aku bertanya apa pendapatmu tentang puncak Tianku? Ning Changjiu berpura-pura terjatuh, lalu berkata dengan tenang, lapisan demi lapisan puncak dan bukit kecil menciptakan pemandangan yang menakjubkan di sini. Lu Jiajia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Ning Changjiu, lalu berkata dengan senyum tipis, kau benar-benar ingin mencari mati.
Beberapa garis ki pedang putih tipis menyembur keluar dari lengan bajunya dan melesat ke langit, yang kemudian berubah menjadi tali pedang dan mengarah ke Ning Changjiu, seolah mencoba menangkapnya. Ning Changjiu tahu bahwa ia dalam masalah, jadi ia segera berkata, "Seseorang datang." "Selamat tinggal, guru." "Diam!" teriak Lu Jiajia. Ia berani menggodanya secara langsung. Bagaimana mungkin ia menjaga martabat aturan sekte jika ia tidak menghukumnya? Tali pedang itu terjulur ke depan, mencoba mengikatnya. Tentu saja Ning Changjiu tidak mau tinggal. Ia membuat gestur Tao dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Kebetulan, beberapa murid yang datang untuk berlatih pedang berjalan melewati jalan setapak di pegunungan. Lu Jiajia juga merasakan kedatangan mereka. Ia menghela napas dan menarik tali pedang tanpa daya. Menatap ke arah Ning Changjiu yang melarikan diri, ia mendengus. Para murid tercengang melihat Lu Jiajia dan bergegas memberi hormat. Lu Jiajia mengangguk ringan dan berpesan agar mereka tidak terlambat ke kelas pagi sebelum pergi. Melihat kepergiannya, para murid tampak bingung. Kenapa guru mereka tampak begitu murung hari ini? Di kelas pagi, Lu Jiajia mengetuk penggaris kayu, menyebabkan lonceng tembaga di keempat sudutnya berdentang, yang menandai dimulainya kultivasi hari ini. Hari ini, Lu Jiajia tidak meminta para murid untuk membaca kitab suci pedang, tetapi berkata dengan suara dingin dan agung, "Kudengar kemarin, beberapa dari kalian turun gunung tanpa izin dan bahkan berselisih dengan murid-murid puncak Xuanri." Keheningan menyelimuti aula. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lu Jiajia perlahan melirik ke arah aula pedang dengan mata sejernih hujan malam dan kabut dingin. Keagungannya, berkat tingkat kultivasi dan identitasnya sebagai guru puncak, begitu memukau para murid yang hadir, bahkan pikiran mereka yang seperti pedang pun terguncang. Ning Xiaoling memegangi dadanya dan juga merasa gelisah. Ia melirik Ning Changjiu dari samping dan hanya melihatnya masih memasang ekspresi tenang dengan mata setengah tertutup, yang membuatnya tak kuasa menahan rasa kagum. Changjiu begitu tenang sehingga ia bahkan bisa mengabaikan paksaan tak kasat mata dari guru, pikirnya. Sebenarnya, Ning Changjiu hanya merasa sedikit lelah karena tidak tidur semalam dan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lu Jiajia. Ia pun tidur siang dan merasa suasana agak tegang, jadi ia melihat sekeliling. Ia mendapati di belakang aula, dua pemuda dan seorang gadis muda perlahan berdiri, menundukkan kepala dengan ekspresi sedih dan ketakutan. Tentu saja, Ning Changjiu tidak mengenal mereka. Ia hanya merasa gadis itu agak familiar. Mungkin karena jumlah murid di aula pedang tidak banyak. "Guru, ini ideku dan akulah yang menyebabkan konflik ini. Akulah yang akan menanggung kesalahannya sendiri." Ketiga murid itu adalah Su Weiran, Yuns, dan Lerou. Su Weiran yang berbicara lebih dulu. Ia adalah yang paling senior di antara mereka semua. Lu Jiajia bertanya, "Kau ingin membela mereka?" Su Weiran berkata, "Tidak, aku tidak berani. Hanya saja sebagai senior, aku harus memberi contoh yang baik bagi mereka. Tapi ketika mereka berdua mengusulkan untuk memburu iblis di luar tirai persik, aku tidak menghentikan mereka. Ini salahku." Lu Jiajia berkata, "Kau tidak cukup kuat. Sangat berisiko untuk pergi keluar dan memburu iblis sesuka hati. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padamu, apa kau yakin bisa melindungi mereka?" Su Weiran menundukkan kepalanya dan tak berani menjawab. Ning Xiaoling menarik lengan baju Ning Changjiu dan berkata ringan, "Lihat, pria itu Yuns, yang memanggilmu babi terakhir kali." Ning Changjiu melirik sesuai gesturnya dan melihat pemuda itu berdiri di sana dengan kepala tertunduk, dengan pakaian pedangnya yang sedikit compang camping. Meskipun pemuda itu ditegur, ia tetap berdiri dengan tidak senonoh, bahunya terangkat satu dan bahunya turun. Lu Jiajia tidak menatap Yuns, melainkan gadis muda itu, dan berkata, "Lerou, apakah kau yang menyuruh mereka pergi bersamamu lagi?" Lerou sepertinya sudah sering melakukan ini. Ia bahkan tidak berusaha membela diri. "Ya," gumamnya. Lu Jiajia mendesah, "Di antara murid-murid perempuan, kaulah yang tertua dari generasi muda. Kenapa kau selalu begitu sembrono?" Lerou menjawab dengan suara rendah, "Guru, ini salahku karena keluar dari tirai persik tanpa izin, tetapi murid-murid puncak Xuanri juga melakukan hal yang sama. Kita bertemu secara tidak sengaja." Lu Jiajia berkata dengan dingin, "Urusan puncak Xuanri akan ditangani oleh guru mereka sendiri. Jika kau tidak bertemu secara tidak sengaja, kau tidak akan ditemukan saat itu, kan?" Lerou mengerucutkan bibirnya dan tidak berani menjawab. Lu Jiajia melanjutkan, "Daripada memburu iblis, kau hanya mengusir beberapa hantu yang berkeliaran di gua-gua. Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai pendekar pedang?" Ketika keempat puncak mengirim murid-murid untuk memburu iblis selama bulan pengabaian dewa tahunan, mengapa kau tidak begitu proaktif? Yuns menundukkan kepalanya dan perlahan mengangkat tangannya. "Katakan," kata Lu Jiajia dingin. Yuns berkata, "Masalah ini memang kesalahan Weiran, tetapi mengenai konflik dengan puncak Xuanri, para murid puncak Xuanri lah yang bertindak terlalu jauh. Mereka terang-terangan mengatakan bahwa puncak Tianku akan hancur dan bahkan mengejek tingkat kultivasi kalian. Kami sangat marah hingga kami menyerang mereka habis-habisan." Lu Jiajia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, "Jadi, kalian hanya mengabaikan aturan sekte?"
Yuns menjawab dengan malu, kami hanya ingin membela martabat guru kami. Lu Jiajia bertanya, apakah kalian menang? Mereka bertiga kehilangan kata-kata. Wajah Lu Jiajia semakin tegas. Kalian adalah kultivator di luar dunia sekuler yang mengejar Taoisme umur panjang. Jika kalian masih mengikuti gaya persaudaraan yang agresif dan kompetitif dari perkumpulan bela diri di dunia sekuler, berapa lama kalian bisa terus berkultivasi di masa depan? Aku selalu meminta kalian untuk mengembangkan pikiran dan kedamaian batin, tetapi kalian hanya terprovokasi oleh beberapa patah kata. Bagaimana kalian mengembangkan pikiran sebelumnya? Lagi pula, mereka benar. Mengingat tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi master puncak. Suara Lu Jiajia perlahan mereda dan ada sedikit kesepian yang tak tersamarkan di wajahnya. Su Weiran mengangkat kepalanya dan menahan lidahnya dengan wajah yang sangat bersalah. Yuns juga menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Ia menundukkan kepala dan diam. Lagi pula, Lerou adalah seorang gadis muda. Ia tidak masalah dimarahi oleh gurunya yang selalu ia kagumi. Lagi pula, ia sudah terbiasa dengan itu. Namun, setelah mendengar gurunya berkata demikian, air mata mengalir di matanya. Lu Jiajia menatap mereka dan merasa sedih dalam hati. Ia masih menarik tangannya dari penggaris. Melihat ketiga muridnya, ia berkata, mengingat ini adalah pelanggaran pertama kalian, ya, pelanggaran pertama di bulan ini, aku memutuskan untuk mengampuni kalian untuk saat ini. Jika kalian melakukan kesalahan seperti itu lagi, aku akan menghukum kalian dengan setimpal. Su Weiran menghela napas lega dan segera berkata, baik, guru. Murid-murid lainnya diam seperti jangkrik di akhir musim gugur. Ning Changjiu tidak terpengaruh. Ia hanya merasa Lu Jiajia tampak begitu agung saat mengajar murid-muridnya. Ia sedikit memiringkan kepalanya dan berbisik kepada Ning Xiaoling, guru meminta murid-murid untuk mengolah pikiran mereka, tetapi sebenarnya, beliau juga marah. Mengenai hal ini, Xiaoling, kau seharusnya belajar dariku daripada darinya. Ning Xiaoling mengangguk sambil berpikir. Lu Jiajia sedikit menggerakkan daun telinganya dan perlahan berbalik untuk menatap Ning Changjiu, lalu bertanya, apa yang kau katakan? Ning Changjiu terkejut. Ia tahu bahwa Ning Changjiu pasti bisa mendengarnya, tetapi ia tidak menyangka Ning Changjiu akan menganggapnya serius. Namun, dia baru saja berbicara tentang kultivasi pikiran dengan Ning Xiaoling. Tentu saja dia harus tetap tenang sekarang. Ning Changjiu berkata dengan tenang, aku sudah bilang pada Xiaoling untuk tidak main-main, nanti dia bisa membuatmu marah. Lu Jiajia tidak ingin membiarkannya berbasa-basi. Benarkah? Tanyanya dingin. Saat itulah Ning Changjiu teringat bahwa Xiaoling sepertinya membuatnya kesal lalu kabur pagi-pagi begini. Sekarang, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Kau terang-terangan menentang gurumu di aula pedang. Bagaimana aku harus menghukummu menurut aturan sekte? Tanya Lu Jiajia acuh tak acuh. Ning Changjiu pikir dia bisa saja berpura-pura tidak mendengarnya. Lagi pula, orang yang ingin memukul anjingnya pasti akan dengan mudah menemukan tongkatnya. Apalagi yang bisa dia katakan. Seperti yang diduga, Lu Jiajia telah meraih penggaris panjang itu, sambil berkata, tunjukkan tanganmu. Ini juga pelanggaran pertamaku bulan ini. Ning Changjiu mencoba membela diri. Lu Jiajia bertanya, jadi, kau sudah mengakui kesalahanmu? Ning Changjiu menelan kembali kata-katanya. Ya, di depan begitu banyak orang, Ning Changjiu sedikit ragu namun tetap mengulurkan tangannya. Ia menatap Lu Jiajia, seolah menuduh Lu Jiajia atas perilakunya yang penuh dendam. Lu Jiajia masih tampak dingin, matanya dipenuhi secercah senyum. Sepertinya ia berkata, terus kenapa? Aku hanya ingin melampiaskan amarahku padamu. Murid-murid lain masih menebak-nebak apa yang dikatakan murid luar yang berani ini secara diam-diam ketika mereka mendengar beberapa tepukan. Penggaris itu mengenai telapak tangan Ning Changjiu, membuatnya sedikit merah. Ning Xiaoling memohon dengan suara pelan, guru, tolong ampuni Changjiu. Hati Lu Jiajia melunak. Ia menarik kembali penggaris itu dan berkata, sekali ini saja. Ning Changjiu terus menatapnya dengan tenang lalu berkata sambil mendesah, sesuai perintah guruku. Episode kelas pagi itu bukan masalah besar. Ketiga murid itu berkonflik dengan murid puncak Xuanri, tetapi mereka hanya bersaing untuk belajar, yang sebenarnya tidak menyebabkan korban jiwa. Ning Changjiu hanyalah murid luar. Ia dihukum karena ucapannya yang kurang ajar. Murid-murid lain hanya bersuka cita atas penderitaannya dan kemudian percaya bahwa murid luar ini terlalu sombong karena kemurahan hati guru mereka. Dengan kemurahan hati, tentu saja yang dimaksud adalah kemurahan hati Lu Jiajia terhadap Ning Xiaoling. Lu Jiajia menyimpan penggaris itu, kembali ke mejanya, dan memejamkan mata dalam meditasi. Di hadapan layar tinta yang ditutupi kerudung hitam, rambut wanita itu bagaikan awan dan pakaian pedangnya bagaikan sutra. Ia sedingin bunga teratai salju yang mekar di antara bebatuan tebing. Ning Xiaoling ketakutan melihat kemarahan gurunya. Ia baru menoleh untuk mengamati Ning Changjiu setelah menundukkan kepalanya beberapa saat. Yang mengejutkannya, ia mendapati Ning Changjiu sama sekali tidak tampak marah. Ia hanya sedikit menundukkan dagu dan tatapannya tampak tenang. Ia ragu apakah Ning Changjiu berpura-pura tenang atau tidak.
Lengan baju Ning Changjiu yang lebar menggantung di atas tangannya. Ia mengusap telapak tangannya dan sedikit demi sedikit mengurangi rasa sakitnya. Ia mendesah dalam hati. Ia tak menyangka akan terbalaskan dendamnya begitu cepat setelah ia sedikit mengejek Ning Changjiu tadi pagi. Namun, ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk memuji bentuk tubuh dan penampilannya dengan tulus, tanpa ada orang lain yang melihatnya. Sebagai seorang wanita, Lu Jiajia seharusnya mencintai kecantikan. Mengapa ia begitu marah? Apakah karena kultivasinya sedang terhambat akibat luka yang belum sembuh? Atau, kelopak mata Ning Changjiu tiba-tiba berkedut dan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya? Apakah karena ia menyadari bahwa Ning Changjiu lah yang merawat lukanya? Mustahil. Bagaimana ia bisa tahu? Saat itu, ia sedang tidak sadarkan diri. Kecuali Ning Xiaoling menyerahkannya. Tapi ia tidak punya alasan untuk melakukannya. Ning Changjiu merasa bingung lalu melirik Ning Xiaoling. Ning Xiaoling tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ia hanya menatap rekan seperguruannya dengan mata jernih dan polosnya. Kemudian, ia mengedipkan mata, seolah mengatakan bahwa ia tidak melihat ekspresi malunya. Setelah kelas pagi, Ning Changjiu mengucapkan beberapa patah kata padanya secara acak lalu ingin pergi. Tunggu, Lu Jiajia tiba-tiba menghentikannya. Penggaris itu menghilang di atas meja hitam. Ning Changjiu yang hendak keluar pintu berhenti. Sebuah penggaris kayu panjang dan persegi tergantung diam di udara untuk menghentikannya. Semua murid menatapnya, menduga murid luar ini pasti ketahuan menggumamkan sesuatu oleh guru mereka karena tidak yakin. Sepertinya ia akan diusir dari puncak batin. Beberapa murid tak kuasa menahan rasa iri dalam hati karena ia membiarkan gurunya memukulnya sendiri dengan penggaris. Bahkan Ning Changjiu merasa sedikit gugup. Apakah kau begitu pendendam? Pikirnya. Guru, ada apa? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia menatapnya dan berkata perlahan, kau bisa ikut berlatih di medan pedang menara awan nanti. Apa? Teriak seseorang dan ragu sejenak sebelum ia mengerti apa yang dikatakan Lu Jiajia. Guru, dia murid luar. Itu tidak sesuai aturan, seseorang langsung membantah. Lebih banyak orang tersadar setelah terkejut. Seorang murid berkata, Guru, kami semua telah berkultivasi selama kurang lebih 1 tahun di puncak luar dan menjadi sangat luar biasa sehingga kami berkesempatan untuk mengikuti ujian ke puncak dalam. Dia ada di sini hanya karena Xiaoling, yang pasti akan membuat murid-murid lain dari puncak luar merasa tidak adil. Benar, lagi pula, kondisi fisik Changjiu tidak cukup baik. Jika dia berkultivasi bersama kami, saya khawatir dia akan frustrasi. Mereka berbicara di hadapan Ning Changjiu, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak puas dengan pengaturan ini. Lu Jiajia menatap Ning Changjiu seolah meminta pendapatnya. Ning Changjiu tahu bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membimbingnya dalam kultivasi. Merasa sedikit hangat, dia tetap menggelengkan kepala dan berkata, terima kasih atas tawarannya. Saya akan berkultivasi sendiri di puncak dalam dan kemudian memasuki puncak dalam dengan cara yang sepenuhnya dapat dibenarkan dengan mengikuti ujian ke puncak dalam bersama murid-murid luar. Ning Changjiu berkata demikian, tetapi dia sama sekali tidak berniat untuk bergabung dengan puncak dalam secara resmi. Menghadiri kelas pagi bersama Xiaoling setiap hari saja sudah agak membosankan. Jika ia harus menghabiskan 4 jam lagi berlatih ilmu pedang di lapangan pedang. Lebih buruk lagi, jika ia terlambat, ia akan dipukuli oleh Lu Jiajia dengan penggaris. Semakin banyak kelas yang ia ikuti, semakin besar kemungkinan ia dianiaya oleh Lu Jiajia karena dendam pribadinya. Lagi pula, mengingat kecepatan kultivasinya, ia tidak tahu kapan ia bisa mengalahkannya. Yang terpenting, setelah ia memikirkan jalan kultivasinya, ia hanya perlu melangkah maju dengan penuh perhatian. Mengenai masalah sampingan, ia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Ia mengangguk tanpa jejak pada Lu Jiajia. Lu Jiajia mengerti maksudnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini keputusanku yang spontan. Karena kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Beberapa murid merasa lega dalam hati, sementara beberapa murid yang kurang berbakat merasa agak kasihan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa membuat seseorang yang pasti berada di bawah untuk menarik perhatian agar mereka tidak terlalu diejek oleh rekan-rekan mereka dan dimarahi oleh guru mereka. Lerou lebih bijaksana. Sebelumnya, ketika Lu Jiajia menghukumnya dengan penggaris, ia merasa ada yang tidak beres. Dipukul dengan penggaris adalah hukuman yang bisa diterima murid-murid dalam. Atas dasar apa murid luar bisa dipukul oleh guru? Sekarang guru bahkan memintanya untuk berlatih di medan pedang bersama. Apakah guru ingin melatih dan membesarkannya? Namun, Ning Changjiu terlalu tidak tahu berterima kasih untuk memahami niat guru yang tak terucapkan. Apakah ia hanya ingin menjadi orang yang tidak berguna bagi Ning Xiaoling seumur hidup? Bagaimana mungkin orang ini tetap berada di puncak dalam? Sungguh mengganggu pikiran Tao kita dan merusak pemandangan guru. Aku harus mencari kesempatan untuk membuat guru mengeluarkannya. Pikir Lerou dengan marah. Ning Changjiu berjalan ke puncak dalam dan memasuki perpustakaan. Yan Zhou menyipitkan matanya. Sulit membedakan apakah ia sedang bermimpi atau terjaga. Ning Changjiu mengeluarkan buku yang dibacanya kemarin, membuka halaman tentang prinsip pembentukan dan induksi jiwa bawaan, lalu mulai membaca.
Ada banyak pepatah tentang pembentukan jiwa bawaan di dalam buku-buku tersebut. Beberapa orang percaya bahwa jiwa bawaan adalah jiwa yang masih baru, yang kemunculannya dipengaruhi oleh tanggal lahir pemiliknya dan 4 pilar takdir, Feng Shui saat kelahiran, dan zodiak Tiongkok. Mengenai mengapa semua jiwa bawaan berbentuk binatang roh atau makhluk mitologi, hal itu berkaitan dengan sifat bawaan manusia. Beberapa orang percaya bahwa hal itu serupa dengan prinsip bahwa segala sesuatu akan menjadi roh jika bertahan cukup lama. Tubuh setiap manusia adalah sebuah ruang. Ketika tubuh dilengkapi dengan lautan Qi di Zifu, dimungkinkan untuk menumbuhkan jiwa bawaan. Jiwa tersebut memiliki bentuknya sendiri dan berbagi kesadaran dengan pemiliknya. Dikuasai oleh pemiliknya, ia dapat dipanggil keluar tubuh dan bergerak dalam jangkauan tertentu. Jiwa dan manusia hidup berdampingan. Mereka tak terpisahkan. Beberapa orang mengira bahwa roh bawaan adalah benih yang ditaburkan kejahatan ke dunia sekuler. Mereka akan berakar dan bertunas di tubuh manusia dan membentuk embrio. Akhirnya, mereka akan melahap inangnya dan berubah menjadi kekuatan yang dapat mendukung kejahatan untuk datang ke dunia sekuler. Ning Changjiu merasa tidak puas dengan perkataan ini. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa roh bawaannya sebelumnya. Mungkin, seperti 3 kata, kuil buke, roh itu juga tersembunyi secara alami. Mungkin karena, dalam kehidupannya saat ini, roh bawaannya tidak muncul sama sekali. Bagaimana mungkin seseorang memiliki ingatan tentang sesuatu yang bahkan tidak ada? Namun, terkadang, dalam mimpinya, ia sesekali melihat matahari merah, yang menggantung tinggi di atas tirai gelap. Sesuatu tampak tertanam di tengahnya, yang menatapnya melintasi gelombang merah seperti bayangan hitam. Setiap kali ia memikirkan itu, ia akan merasa sedikit pusing. Ia segera menyingkirkan pikiran itu dan menatap buku itu lagi. Meskipun pendapat bervariasi dalam buku-buku tersebut, ada 3 fitur yang diakui publik tentang roh bawaan. Pertama, ia tidak memiliki kesadaran bawaan. Kedua, ia tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia. Ketiga, ia dapat terkontaminasi. Ning Changjiu tidak meragukan poin ketiga karena roh bawaan Ning Xiaoling telah terkontaminasi oleh benih jahat Tuan Ekor Merah Tua. Namun, kontaminasi semacam itu harus dikondisikan. Misalnya, Tuan Ekor Merah Tua dan roh bawaan Ning Xiaoling, rubah salju, berasal dari asal yang sama. Mengenai poin kedua, Ning Changjiu pada dasarnya dapat membalikkannya karena roh bawaannya dulu telah disingkirkan oleh gurunya. Di kota kekaisaran, jika bukan karena tingkat kultivasinya yang buruk, roh bawaan Ning Xiaoling pasti telah disingkirkan olehnya. Poin pertama adalah yang paling mencurigakan bagi Ning Changjiu. Apakah roh bawaan bertindak hanya bergantung pada kesadaran pemiliknya atau memiliki kesadaran bawaan? Inilah hal yang paling ingin ia ketahui saat ini, yang berkaitan langsung dengan dugaannya tentang gurunya yang telah menyingkirkan roh bawaannya. Namun, ia tidak dapat menemukan kelinci percobaan untuk membuktikan dugaannya. Ia membalik halaman tentang meridian spiritual pria. Menatap bagian dari 2 titik akupuntur yang menyalurkan punggung, Yunqi dan Baifu, untuk waktu yang lama, ia teringat punggung yang terluka parah akibat terkena pedang ilusi. Akhirnya, ia menghela napas pelan. Ia menyelesaikan membaca buku dengan cepat. Ia bangkit, berjalan ke rak buku, dan mendorong buku itu kembali ke rak kayu. Seharusnya ia pergi berkultivasi sekarang, tetapi ia tidak pergi. Sebaliknya, ia memikirkan apa yang dikatakan Yan Zhou kepadanya. Bagian akhir dari metode pedang orakel surgawi tertinggal di sini. Tentu saja, ia tidak ingin mendapatkan kitab suci pedang yang dipuji sebagai harta karun itu. Namun, jika ia bisa menemukannya, mungkin itu bisa membantu Lu Jiajia. Lagi pula, ia membiarkannya tinggal di sini secara gratis. Sebagai imbalannya, ia harus melakukan sesuatu untuknya. Ning Changjiu menulis kata, Ning, samar-samar di udara dengan jari-jarinya. Kata Ning tampak seperti pedang. Sekarang, saat ia menulis, kata itu juga mengandung ki pedang yang samar. Sebenarnya, saat pertama kali datang ke perpustakaan, ia juga samar-samar merasakan sesuatu, tetapi perasaan itu agak samar. Ia merasa seolah berdiri di lembah yang dalam dengan aliran air yang mengalir dari segala arah. Kata Ning, bagaikan pedang terbang yang halus, melesat dengan tenang. Ia mengikutinya dari dekat. Pakaian putihnya melesat di rak-rak kayu. Setelah beberapa saat, kata itu berhenti dan pecah seperti partikel kembang api. Di tempat pedang halus itu lenyap, Ning Changjiu berhenti. Ia melihat ke sana kemari, lalu secara naluriah menarik sebuah buku. Tentu saja, buku itu bukanlah metode pedang orakel surgawi. Ia samar-samar merasa bahwa buku itu mengandung beberapa rahasia. Halaman-halaman buku itu berwarna putih dan sampulnya yang berwarna hijau tua masih baru. Di sana tertulis 2 kata, Grotto Heavens. Ning Changjiu sedikit mengernyit dan menyadari bahwa ia telah memicu sesuatu, tetapi pikiran Tao-nya tidak memberinya peringatan berbahaya. Karena itu, ia ragu sejenak dan tetap membuka halaman pertama. Sebuah formasi. Ning Changjiu melihat beberapa titik pasir keemasan yang tersebar di halaman pengantar dan mengerutkan alisnya. Detik berikutnya, dunia seakan terbalik. Ning Changjiu hanya merasakan tubuhnya terjun bebas, lalu pemandangan di perpustakaan langsung lenyap dari pandangannya.
Lingkungan sekitar menjadi gelap. Saat ia melihat sekeliling, ia melihat dinding halus yang samar-samar berisi butiran batu hijau baja, persis seperti jejak ular. Di perpustakaan, Yan Zhou membuka matanya, melirik ke arah hilangnya Ning Changjiu, lalu bergumam, seorang murid Tao. Apakah dia murid sekte Hansu? Yan Zhou akhirnya memasang ekspresi khawatir. Ning Changjiu kini tidak lagi memegang buku itu. Buku itu lebih seperti poros formasi. Ia berdiri di sana dan mengambil buku itu, membiarkan formasi itu aktif, yang kemudian membuatnya terteleportasi ke sini. Ia melihat sekeliling dan mengamati butiran batu. Ia yakin masih berada di puncak bagian dalam. Dalam hal ini, ia seharusnya berada di suatu tempat di bawah perpustakaan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan. Seperti dugaannya, lengan menjulang yang familiar itu berada di tengah ujung jalan setapak. Lengan besar itu menembus massa batu. Ia melihat ke bawah dan tak melihat batas. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di posisi dinding batu yang sangat tinggi, terdapat banyak gua seperti jendela atap, yang di dalamnya terdapat cahaya terang. Jika seseorang dapat menggunakan pedang, ia seharusnya dapat terbang menembus gua tersebut menuju lautan awan di luar puncak. Ning Changjiu terus berjalan maju. Suara air mancur tersembunyi terdengar di telinganya. Di stalagmit, air yang mengalir juga merembes keluar dari ujungnya dan menetes ke batu. Di sekitar pilar naga yang berjalin, terdapat 4 batang kayu besar yang tampak seperti jembatan papan tunggal. Salah satu ujung batang kayu besar tersebut menopang dinding batu, sementara ujung lainnya dimasukkan ke dalam pilar naga yang berjalin pada struktur sambungan pasak dan lubang. Ning Changjiu berdiri di tepi pilar besar dan dinding batu tersebut, memandang ke bawah. Seluruh puncak tampak seperti gua. Di bawah sana, sangat luas. Ia tidak dapat melihat apapun selain kegelapan. Layaknya berdiri di tepi jurang, ia pun masih merasa sedikit takut dan sedikit samar. Tentu saja, Ning Changjiu tidak akan berani terjun ke jurang hanya demi keberuntungan yang rumit dan membingungkan. Ia hanya melihatnya sekilas, lalu berbalik dan pergi. Dunia puncak bagian dalam di bawah perpustakaan itu luas. Dengan pilar naga yang berjalin sebagai pusatnya, terdapat gua-gua, aliran bawah gua alami, gua kares alami, dan banyak pedang kuno yang patah. Ning Changjiu berjalan di sepanjang jalan batu dan menemukan banyak ruang buatan. Ia menduga tempat-tempat itu adalah tempat para murid inti menjalani pelatihan tertutup. Rupanya, untuk membuktikan dugaannya, terdapat sebuah gua terbuka di depannya. Di balik pintu, di antara stalagmit alami, seorang pemuda berpakaian hitam duduk bersila dengan rambut tergerai dan alis berkerut, tampak sedang merenung. Sepertinya ia telah lama menjalani pelatihan tertutup. Ia tidak makan apapun dan hanya minum air mata air tersembunyi dari puncak gunung. Rongga mata dan pipinya sedikit cekung. Saat Ning Changjiu tiba, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Sepertinya ia tidak menyangka akan ada orang luar di sini. Beberapa pedang besi yang tertancap di sampingnya mulai berdengung tanpa henti. Siapa kau? Sepertinya ia sudah lama tidak berbicara sehingga suaranya agak serak. Ning Changjiu meliriknya dan berkata dengan serius, ada yang salah dengan kultivasimu.